ada sebuah acara yang diselenggarakan oleh komunitas lagi buta di lebih dari 100 negara, Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia dan Transfobia atau yang disingkat IDAHOBIT, telah diperingati setiap tanggal 17 Mei sejak tahun 2004. Acara ini bertujuan untuk menarik perhatian para pengambil kebijakan, masyarakat dan media terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dialami kelompok lagi buta di seluruh dunia. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati keputusan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mendeklasifikasi homoseksualitas sebagai gangguan jiwa pada 17 Mei 1990. Meresponsnya. Adapun klasifikasi sebelumnya mengenai masalah identitas terkait trans dan keberagaman gender telah menciptakan stigma dan potensi hambatan. Misalnya, seseorang harus didiagnosis menderita penyakit mental agar bisa mengakses layanan kesehatan yang mendukung gender dan didukung oleh cakupan asuransi kesehatan, kata WHO. Meskipun terdapat perubahan sikap di banyak badan kesehatan terhadap homoseksualitas, masih banyak negara di mana homofobia, bifobia, dan transfobia dikodifikasikan dalam undang-undang dan kebijakan resmi. Trans dan Intersex Internasional atau ILGA mencatat bahwa homoseksualitas dapat dihukum mati di banyak negara di dunia, termasuk Arab Saudi, Iran, dan Nigeria. Ini adalah tindakan kriminal atau kejahatan de facto di 62 negara menurut asosiasi tersebut. Di sisi lain, hanya ada 36 negara yang memiliki kesetaraan pernikahan, menurut The Human Rights Campaign Foundation, yang melacak pengakuan pernikahan sesama jenis di seluruh dunia. Berdasarkan data dari dua organisasi pemantau dunia, Human Rights Watch dan ILGA, tentang negara mana saja yang melindungi dan menjaga hak-hak lagi buta mereka sembari menunggu azab Allah, dan negara mana saja yang secara tegas melarang dan mengancam keberadaan pelaku lagi buta dalam 1 tahun terakhir. Uganda memberlakukan hukuman mati bagi tindakan seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka melalui Undang-Undang Anti-Homoseksualitas yang disahkan pada tahun 2023. Undang-undang tersebut juga sangat membatasi upaya advokasi dan kebebasan berpendapat seputar isu-isu lagi buta. ILGA mengatakan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketentuan kriminalisasi telah ditegakkan secara konsisten yang mengakibatkan penangkapan, penuntutan, dan penggusuran. Aktivis hak asasi manusia Uganda, Clara Byarugaba, mengatakan ini adalah hari yang sangat kelam dan menyedihkan bagi komunitas lagi buta dan seluruh warga Uganda. Bank Dunia sampai menghentikan pinjaman baru ke Uganda karena undang-undang tersebut. Seorang lagi buta Uganda mengatakan bahwa dia harus meninggalkan negaranya. Seorang wanita yang berusia 20-an tahun mengatakan bahwa dia dan pacarnya telah dipukuli dan kemudian melarikan diri ke Kenya dengan bantuan Trans Rescue yang merupakan sebuah LSM yang membantu orang-orang melarikan diri dari tempat-tempat berbahaya di seluruh dunia. Di Malaysia, homoseksualitas termasuk dalam kejahatan ilegal yang dapat diganjar hukuman cambuk hingga 3 tahun penjara. Negara ini memiliki program resmi untuk mengubah agama kelompok lagi buta, menurut ILGA. Organisasi lagi buta di Asia Tenggara mengkritik praktik ini dalam pernyataan bersama mereka pada Maret 2024, menyerukan negara-negara anggota ASEAN untuk melarang terapi konversi dan praktik terkait. Selain ketentuan kriminalisasi di tingkat federal di Malaysia, Undang-Undang Syariah di tingkat negara bagian juga mengkriminalisasi tindakan seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka dan ekspresi gender yang beragam. Ada bukti terdokumentasi yang konsisten mengenai penangkapan dan penuntutan, kata ILGA. Pemerintah Malaysia membatalkan sebuah festival baru-baru ini setelah vokalis band 1975 dari Inggris, Matt Healy, mengkritik undang-undang anti lagi buta di negara tersebut. Rusia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan seksual sesama jenis berdasarkan suka sama suka, tetapi pemerintah telah menetapkan salah satu kerangka hukum yang paling menindas terhadap kelompok lagi buta, menurut ILGA. Mahkamah Agung Rusia telah menyatakan apa yang disebutnya Gerakan Publik Lagi Buta Internasional sebagai organisasi ekstremis dan melarang aktivitasnya di seluruh negeri pada November 2023. Mahkamah juga melarang bendera pelangi. Ada kepanikan di komunitas lagi buta Rusia.
orang-orang segera beremigrasi. Kata sebenarnya yang kami gunakan adalah evakuasi. Kami harus mengungsi dari negara kami sendiri, kata Sergei Troshin, politisi gay dari St. Petersburg. Ini mengerikan, lanjutnya. Menurut HRW, sudah ada sejumlah dakwaan yang muncul dari undang-undang tersebut. Meskipun beberapa negara tadi mengancam keberadaan pelaku lagi buta, negara-negara lain justru melindungi dan mengayomi hak-hak pelaku lagi buta. Jepang adalah salah satu negara di mana perlindungan terhadap pasangan sesama jenis meningkat, kata Ilga. Karena tidak adanya undang-undang nasional tentang hubungan sesama jenis, ratusan pemerintah daerah telah mendaftarkan pasangan sesama jenis dengan sertifikat kemitraan. Dua keputusan di Pengadilan Distrik Jepang tahun ini menambah bobot dorongan agar pernikahan sesama jenis dilegalkan. Dalam hal hak-hak trans, Mahkamah Agung Jepang telah memutuskan bahwa undang-undangnya mewajibkan operasi sterilisasi bagi transgender yang ingin mendapatkan pengakuan gender yang sah adalah inkonstitusional. HRW juga menyoroti Dominika, tempat hubungan sesama jenis yang bersifat suka sama suka didekriminalisasi pada April 2024. Keputusan ini mengikuti jejak negara tetangganya seperti Karibia, Antigua dan Barbuda, Saint Kitts dan Nevis, dan Barbados. Namun organisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada 5 negara di Karibia yang memiliki versi undang-undang kesalahan atau ketidaksenonohan. Thailand mengambil langkah bersejarah menuju kesetaraan pernikahan tahun ini setelah Majelis Rendah meloloskan rancangan undang-undangnya memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis. Rancangan ini masih memerlukan persetujuan dari Senat dan dukungan kerajaan untuk menjadi undang-undang, namun hal ini diperkirakan akan terwujud pada akhir tahun 2024, menjadikan Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengakui serikat pekerja sejenis. Saya merasa kesetaraan telah terjadi hari ini. Ini adalah hari bersejarah bagi Parlemen Thailand yang memperjuangkan hak-hak lagi buta, kata Tunyawaj Kamawongwat, seorang anggota parlemen gay dari partai oposisi Move Forward. Hong Kong, wilayah administratif khusus Cina, juga mengalami kemajuan hukum dalam hal serikat pekerja sesama jenis. Dalam keputusannya pada September, Pengadilan Tinggi Hong Kong memerintahkan kota tersebut untuk merumuskan kerangka hukum bagi serikat sesama jenis dalam waktu 2 tahun. Hal ini merupakan kemenangan parsial atas permohonan aktivis pro-demokrasi Jimmy Sham yang telah meminta pengakuan resmi atas pernikahannya dengan suaminya. Pengadilan banding akhir menolak hal ini, namun juga mengatakan bahwa kota tersebut telah gagal memberikan pilihan alternatif secara aktif. Terakhir adalah Yunani. Pada Februari, Parlemen Yunani melakukan pemungutan suara untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dan juga melegalkan adopsi sesama jenis. Keputusan ini menjadikan Yunani sebagai negara mayoritas Kristen Ortodoks pertama yang melakukan hal tersebut. Pada Juni 2023, Parlemen Estonia menyetujui kesetaraan pernikahan, dan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Hal ini menjadikan Estonia negara pasca Uni Soviet pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita sama-sama berdoa agar kita dan keluarga beserta orang-orang terdekat kita dijauhkan dan terhindar dari perilaku yang mengundang azab Allah ini. Sebagaimana kisah terdahulu yang dialami oleh kaum Samud yakni kaum Nabi Lut, ketika Allah mengazab mereka dengan mendatangkan gempa bumi dan petir yang disertai dengan batu-batu besar yang membinasakan mereka. Wallahu a'lam bishawab.